karena ini sangat berbahaya, di mana mereka lebih temperamen, perasaan cemas, badannya jauh lebih besar, jauh lebih berisi, jauh lebih kuat. Jangan lagi menggunakan ya. Halo guys, selamat datang di YouTube channel gua. Hari ini kita akan membahas seputar doping. Teman-teman mungkin pernah dengarkan apa itu doping, atau juga pernah mempergunakannya. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu doping dan apa dampak negatif dari doping ini. Karena ini sangat berbahaya. Jika teman-teman mungkin sudah pernah, aku sarankan jangan lagi menggunakan ya. Dan kita mulai lagi hidup sehat dengan cara-cara yang lebih baik ya. Karena diet itu tidak selalu tentang obat-obatan, suplementasi. Tinggal kita mempergunakan apa yang ada sama kita, yaitu makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Hari ini kita akan membahas apa itu doping, apa saja jenis-jenis doping, dan apa dampak negatif dari penggunaan doping ini. Mari sama-sama kita bahas di video ini. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu doping. Doping adalah sebuah zat ataupun obat-obatan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan pada otot kita, untuk memberikan kekuatan lebih, stamina saat kita melakukan olahraga. Itu sebabnya banyak orang mempergunakan doping ini ketika dia menjelang mau bertanding atau juga di dalam pertandingan itu sendiri. Mengapa? Karena itu membantu mereka untuk lebih kuat dalam menjalani aktivitas olahraga mereka. Tapi apakah doping ini diperbolehkan di dunia olahraga? Tentu jelas tidak, teman-teman. Karena mengapa? Itu sangat merugikan orang-orang yang selama ini sudah latihan berpuluh tahun ataupun juga sudah disiplin menjalani latihannya, tapi dikalahkan dengan orang-orang yang melakukan kecurangan. Itu sebabnya penggunaan doping itu dilarang banget di dunia olahraga. Dan sekarang kita bahas jenis-jenis doping yang saat ini beredar di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah steroid anabolik. Dimana steroid anabolik ini, dimana ketika kita mempergunakannya, ini akan memberikan kekuatan dan juga pertambahan otot yang lebih cepat dibanding orang-orang yang mungkin tidak pernah menggunakannya. Sehingga ketika dia latihan mungkin hanya seminggu, 2 minggu, ototnya bisa lebih cepat jadi. Dan bahkan juga masa lemaknya bisa jauh lebih berkurang ketimbang orang-orang yang mungkin sama harinya, sama lamanya di latihan dengan orang-orang yang tidak menggunakan doping. Jauh berbeda. Steroid anabolik ini juga sangat mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat, dan apalagi di dunia orang-orang fitness ya. Yang kedua adalah hormon. Pada dasarnya tubuh kita ini sudah memiliki sistem untuk menciptakan ataupun memproduksi hormon. Jadi salah satunya di hormon pada laki-laki adalah hormon testosteron, di mana secara alami tubuh bisa memproduksi hormon ini, tapi ketika umur 30 ke atas, produksi hormon ini sudah mulai berkurang. Itu sebabnya banyak orang menggunakan hormon ini, hormon testosteron khususnya, yaitu mereka yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Dan hormon ini itu bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan otot dan memberikan energi lebih ketika kita melakukan olahraga. Lalu yang ketiga juga yaitu stimulan. Di mana stimulan ini zat yang meningkatkan kesadaran dan energi. Ketika kita melakukan olahraga, kita begitu sangat nafsu untuk melakukan olahraga yang sangat berat. Walaupun mungkin kita sebenarnya di rentang waktu mungkin 1 jam itu udah lelah, tapi karena kita sudah mempergunakan stimulan, itu mendorong tubuh untuk jauh lebih bekerja keras lagi. Karena stimulan ini memberikan energi lebih, mempercepat tubuh memproduksi energi untuk bisa digunakan ketika kita melakukan olahraga. Lalu yang keempat adalah diuretik. Diuretik ini yang dapat meningkatkan produksi urin dan digunakan untuk menyembunyikan penggunaan doping. Itu sebabnya banyak orang setelah menggunakan doping, mereka sudah masuk pada fase pertandingan, mereka akan menetralisir apa yang sudah mereka pergunakan, supaya ketika nanti pengecekan fair play setelah nanti pertandingan selesai, sehingga mereka tidak terdeteksi sudah menggunakan doping. Lalu yang kelima adalah erythropoietin, di mana ini berfungsi untuk meningkatkan sel darah merah dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga suplai oksigen kepada tubuh kita menjadi lebih cepat dan siap untuk digunakan ketika kita melakukan olahraga. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi dampak negatif dari penggunaan doping ini.
Dampak dari penggunaan doping ini yang bisa kita lihat secara kasat mata adalah timbulnya jerawat. Jerawat yang begitu banyak di muka, di punggung, ataupun di badan. Itu adalah bentuk respon tubuh karena berlebihnya hormon di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah pertumbuhan rambut. Dimana ketika kita menggunakan doping ini, tubuh akan memaksa untuk bisa mempercepat melakukan pertumbuhan, salah satunya tumbuhnya rambut. Sehingga tidak jarang kita temui di mana orang-orang yang menggunakan doping itu untuk mencukur itu bisa lebih sering ya. Mereka cukur jenggot, cukur kumis, pangkas rambut, ataupun juga bulu-bulu di tubuh mereka jadi lebih cepat tumbuhnya. Yang ketiga adalah perubahan berat badan yang sangat signifikan, khususnya penurunan massa lemak pada tubuh dan peningkatan massa otot pada tubuh. Nah, itu sebabnya banyak orang ketika mereka mau menjelang kontes, menjelang untuk lomba, mereka menggunakan doping ini dengan tujuan indeks dari lemak tubuh mereka bisa lebih cepat terpres, sehingga ketika mereka posing di pentas, di stage, otot mereka lebih terdefinisi dan terlihat lebih jelas cutting-cuttingnya. Yang keempat adalah perubahan bentuk tubuh, dimana di waktu yang sangat singkat, dalam penggunaan mungkin seminggu, 2 minggu, dibandingkan orang-orang yang sudah latihan mungkin setahun, 2 tahun, tapi dengan penggunaan doping ini akan mempercepat pertumbuhan tubuh kita. Karena mengapa? Doping ini memberikan pengaruh pada pertumbuhan otot, sehingga banyak orang setelah mempergunakan doping ini badannya jauh lebih besar, jauh lebih berisi, jauh lebih kuat, jauh lebih kekar. Itu sebabnya banyak orang yang setelah menggunakan doping ini mereka lebih besar ketimbang orang-orang yang sudah lama berolahraga. Lalu dampak negatif dari penggunaan doping ini adalah secara perilaku, di mana mereka lebih temperamen, perasaan cemas, agresi, depresi. Sehingga tidak jarang orang-orang yang menggunakan doping ketika mereka olahraga, mereka jauh lebih percaya diri, mereka jauh lebih energik. Ketika mereka mengangkat beban yang mungkin hanya 20 kilo, tapi mereka begitu sangat energik gitu. Dan bahkan apalagi mereka sudah menggunakan doping, pasti angkatan mereka tidak lagi 20 kilo. Dan juga ada dampak-dampak lainnya yang sering juga dirasakan oleh pengguna doping ini, seperti gangguan pencernaan, lalu kurang tidur karena ada gangguan tidurnya, lalu perubahan suara. Jadi inilah teman-teman pembahasan seputar doping. Mungkin teman-teman sudah pernah, tapi saya sarankan jangan lagi menggunakannya, karena ini sangat-sangat merugikan tubuh teman-teman sendiri. Jauh lebih baik kita mengubah cara kita diet. Karena mengapa? Ketika kita sudah memulai pola hidup yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, itu akan menjadi habit, sehingga kita tidak perlu menggunakan obatan apapun ataupun suplementasi apapun, sehingga kita lebih enjoy menjalankan diet kita. Itu sebabnya teman-teman jangan sedikit pun terpapar dengan doping ini. Dan bagi teman-teman yang sudah terpapar atau juga sudah menggunakan doping ini, sebaiknya di stop ya, karena ini sangat-sangat merugikan sekali. Jadi itulah dampak negatif dari penggunaan doping. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai doping. Saya harap teman-teman bisa mengerti, dan bagi teman-teman yang mendapatkan pembelajaran dari video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat materi-materi penting mengenai olahraga. So, sampai jumpa di next video. Bye-bye.